Selamat datang di kanal Masa Tua Sejahtera. Para pemirsa sekalian, dalam hidup ini, terkadang ada momen memalukan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan sampai mati. Bagi saya, sore itu adalah momen tersebut. Hari itu adalah hari di mana keluarga suami saya mengadakan pesta besar untuk merayakan promosinya menjadi direktur utama. Ayah kandung saya, yang seumur hidupnya hanya mengenal tanah dan lumpur, baru saja datang dari desa untuk memberikan selamat kepada menantunya. Bahkan sebelum ayah saya sempat melangkahi ambang pintu, ibu mertua saya sudah berdiri angkuh di puncak tangga teras. Ia menunjuk-nunjuk wajah ayah saya dan berteriak, "Pengemis mana ini yang datang di hari sepenting ini? Hei, siapapun, cepat usir orang ini. Atau perlu kulepaskan si petir?" Seketika, seluruh tubuh saya membeku. Suami saya, alih-alih membela ayah mertuanya, justru menarik saya ke sudut dan berbisik, "Dewi, tolong suruh ayahmu pulang. Aku malu sekali." Pesta terus berlanjut diiringi tawa cemooh, sementara saya dan ayah harus menelan penghinaan dalam diam dan melangkah pergi dengan sedih. Namun, sebelum pergi, ayah saya mengeluarkan ponsel lipat tuanya, menekan beberapa nomor dengan tenang, lalu berbicara dengan suara yang datar namun membuat bulu kuduk berdiri. Suara musik yang lembut, denting gelas kristal yang jernih, dan gelak tawa ceria dari para tamu kalangan atas, semua itu menyatu, menciptakan suasana mewah dan megah di rumah seharga miliaran rupiah milik keluarga suami saya. Hari ini adalah hari yang sangat penting dan membanggakan bagi keluarga Wijaya. Suami saya, Baskara Wijaya, setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya dipromosikan menjadi direktur utama pemasaran di sebuah perusahaan konglomerat besar. Pesta ini diadakan untuk merayakan kesuksesannya dan memamerkan putra kebanggaan mereka kepada dunia. Sebagai istri sang tokoh utama, seharusnya sayalah wanita yang paling bahagia dan bangga di tempat ini. Namun, saya hanya bisa bersembunyi di sudut bar, terus-menerus mengelap gelas yang sudah bersih, sambil menatap lalu lalang orang dengan mata lelah. Penampilan saya lebih mirip seorang pembantu rumah tangga daripada nyonya rumah. 8 tahun sejak saya masuk ke rumah ini sebagai menantu, tidak sekalipun saya hidup dengan nama saya sendiri. Saya adalah putri seorang petani miskin dari desa. Ketika saya dan Mas Baskara berpacaran, tentangan dari keluarganya begitu hebat. Ibu mertua saya, Suryani, yang tumbuh besar bagai putri dalam sangkar emas, pernah menghina saya terang-terangan, "Beraninya kamu, si pungguk merindukan bulan." Namun, Mas Baskara rela berkorban demi cinta kami. Kami memang menikah, tapi sejak hari itu, hidup saya seolah masuk ke neraka lain yang berlapis emas. Ibu mertua tidak pernah sekalipun mengakui saya sebagai menantunya. Di matanya, saya adalah benalu yang datang untuk merusak hidup putranya, aib bagi keluarga. Ia memaksa saya berhenti dari pekerjaan dan mengurus semua pekerjaan rumah, namun setiap kali membuka mulut, ia selalu menyebut saya sebagai parasit yang hanya menumpang makan. Awalnya, suami saya, Mas Baskara, selalu membela saya. Namun, di bawah tekanan ibunya serta godaan uang dan jabatan, ia perlahan-lahan berubah. Ia selalu berkata, "Sayang, kamu mengalah sedikit saja pada ibu. Biar rumah ini tenang." Begitulah saya hidup menahan napas selama 8 tahun. Di tengah ruang tamu yang ramai, suara melengking ibu mertua tiba-tiba meledak. "Dewi, kenapa kau bengong di situ? Tidak lihat gelas para tamu kosong? Matamu dipakai untuk apa? Cepat bergerak. Bikin malu keluarga saja." "Baik, Bu. Segera," jawab saya. Saya bergegas meletakkan lap dan membawa nampan berisi minuman menuju meja para tamu. Mas Baskara sedang berdiri dikelilingi rekan-rekan kerjanya, menerima ucapan selamat. Ia mengenakan setelan jas mahal, rambutnya ditata rapi dengan pomade hingga berkilau. Ia tampak begitu gagah dan sukses. Ia melihat saya mendekat, tetapi bukannya memperkenalkan saya, ia justru berbisik dengan nada kesal, "Lama sekali, sih? Cepat tuangkan minuman untuk para direksi." Saya menunduk, mengisi gelas-gelas dengan tangan gemetar. Rasa malu dan terhina menyesakkan dada. Di mata dia dan keluarganya, saya hanyalah seorang pelayan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Sepertinya tamu penting lainnya sudah datang. Seru ibu mertua dengan bangga. "Dewi, cepat bukakan pintu." Saya bergegas ke depan. Namun, saat saya membuka gerbang besi yang berat itu,
yang berdiri di hadapan saya bukanlah tamu glamor. Itu adalah satu-satunya orang yang tidak pernah saya duga akan datang. Ayah. Ayah saya, Bambang Prakoso. Beliau tampak jauh lebih kurus dan legam daripada saat terakhir kali saya pulang kampung. Ayah mengenakan kemeja usang yang warnanya sudah pudar, celana kerja longgar, dan sandal jepit yang sudah tipis. Di bahunya tersampir tas kain usang, dan di tangannya yang lain, ia membawa sekotak mangga sebagai hadiah untuk keluarga mertua saya. "Pa, Bapak? Kenapa Bapak ada di sini?" Saya tergagap karena begitu terkejut. Ayah tersenyum lembut. Senyum itu membuat kerutan-kerutan dalam di wajahnya semakin jelas. "Bapak dengar menantu Bapak naik jadi direktur utama, Bapak senang sekali. Langsung naik bus kemari. Bapak juga bawa oleh-oleh mangga terbaik dari kebun untuk besan." Firasat buruk menjalari hati saya. Saya buru-buru menarik lengan ayah, mencoba berbisik sepelan mungkin, "Pak, kenapa tidak telepon dulu? Hari ini banyak sekali tamu di rumah, ibu mertua." Tapi sudah terlambat. Karena saya tidak kunjung kembali, ibu mertua keluar sendiri. Dari puncak tangga teras, ia menatap ayah saya dengan tatapan penuh penghinaan. Ia mengamati ayah dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu saat matanya tertuju pada kotak mangga dan tas usang itu, senyumnya lenyap, digantikan ekspresi jijik. "Pengemis mana ini yang datang di hari sepenting ini?" Suara ibu mertua setajam pisau. Ayah saya sempat terkejut dengan sikap besannya, namun ia tetap berusaha sopan. "Selamat sore, Bu Besan. Saya Bambang, ayah mertua Baskara, dari desa." Ibu mertua mencibir. "Oh, jadi Anda besan saya? Pantas saja. Dari penampilan sudah kelihatan. Ada perlu apa kemari? Mau ikut merayakan? Atau mau minta uang pada anakmu?" "Ibu!" teriak saya penuh amarah. Air mata saya tumpah seketika. Bagaimana bisa ibu bicara seperti itu pada ayah saya? "Diam kamu!" hardik ibu mertua. "Anak tidak tahu diuntung. Membawa pengemis ke rumah, bikin malu keluarga saja. Lihat itu penampilannya. Cuma bawa mangga busuk beberapa biji dan tas rombeng. Mau datang ke sini untuk numpang makan, ya?" Tanpa memberi ayah kesempatan untuk menjelaskan, ia berteriak ke dalam rumah, "Satpam, Satpam, mana? Cepat ke sini. Ada pengemis masuk? Atau perlu kulepaskan si Petir biar kapok?" Petir adalah anjing penjaga berjenis herder yang sangat galak. Seolah mendengar teriakan tuannya, Petir mulai menggonggong dari halaman belakang. Gonggongannya begitu mengancam dan buas. Saya ketakutan dan langsung berdiri di depan ayah saya. "Ibu, tolong jangan begini. Ini ayah saya, Bu." Semua tamu yang ada di dalam rumah berhamburan ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Suami saya, Baskara, juga ikut keluar. Wajahnya pucat pasi karena malu melihat ayah mertuanya yang berpenampilan kampungan dihina oleh ibunya sendiri. Bukannya membela, ia justru menarik saya ke sudut. Menggeram sambil berbisik, "Kamu ini bagaimana, sih? Tolong suruh ayahmu pulang. Apa kamu mau aku ikut dipermalukan di depan semua orang?" Kata-kata suami saya bagai belati yang menusuk jantung. Saya menatapnya, lalu menatap ayah saya yang sudah tua, yang berdiri sendirian di tengah tatapan penuh rasa ingin tahu dan cemooh. Rasa terhina dan amarah saya mencapai puncaknya. Saya memandang ayah saya. Beliau masih berdiri di tempatnya, tanpa menunjukkan rasa takut atau marah sedikit pun. Senyum lembutnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang anehnya begitu tenang. Ayah dengan lembut mendorong saya ke samping dan menatap lurus ke mata ibu mertua saya. Lalu, dengan tenang, ia mengeluarkan ponsel lipat tua dari saku kemejanya, ponsel model lama yang mungkin hanya bisa ditemukan di pelosok desa. Tangan ayah yang kapalan perlahan menekan beberapa nomor. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. Ayah menempelkan ponsel ke telinganya dan berbicara dengan suara tenang. Namun, dalam keheningan sore itu, suaranya terdengar begitu kuat dan jelas. "Halo. Apa ini Sekretaris Budi?" Ayah berhenti sejenak, seolah menunggu konfirmasi. "Pecat direktur pemasaran yang baru." Segera, setelah mengucapkan itu, ayah menutup teleponnya, memasukkannya kembali ke saku, lalu meraih tangan saya dan berbalik untuk pergi,
seolah ia baru saja menelepon untuk menanyakan kabar cuaca. Saya hanya mengikutinya seperti robot. Pikiran saya kosong. Apa yang baru saja ayah katakan? Memecat Baskara? Atas dasar apa? Apa mungkin beliau terlalu marah hingga kehilangan akal sehat? Saat itu, ibu mertua berteriak, "Hei, orang tua, apa yang barusan kau katakan? Memangnya kau siapa berani-beraninya menyuruh pecat anakku? Dasar orang desa gila." Baskara pun ikut tertawa mengejek, tawa yang penuh penghinaan. "Ayah, akting Anda terlalu berlebihan. Anda pikir ini panggung sandiwara desa? Sudahlah. Lebih baik ayah pulang. Jangan membuat saya lebih malu lagi." Mereka memperlakukan ayah saya seperti orang tua pikun yang menyedihkan. Ayah hanya menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Lalu membawa saya pergi. Di belakang kami, terdengar tawa cemooh ibu dan anak itu. Siapakah sebenarnya lelaki tua dari desa ini yang memiliki kekuatan begitu menakutkan? Telepon takdir macam apa yang akan mengguncang pondasi keluarga sombong itu? Dan kebenaran mengejutkan apa yang akan saya hadapi setelah mengalami penghinaan yang begitu mendalam ini? Jika Anda juga penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal Masa Tua Sejahtera, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya dari kisah yang mendebarkan ini. Kegelapan menelan kami, ayah dan anak. Begitu kami meninggalkan rumah mewah itu, suara musik dan tawa dari belakang menjadi seperti jarum tak kasat mata yang menusuk hati saya yang berdarah. Saya memegang tangan ayah dan berjalan tanpa tujuan. Saya tidak tahu harus kemana atau berbuat apa. Dunia yang luas ini terasa menyempit, hanya menyisakan rasa malu dan putus asa. Ayah saya, yang seumur hidupnya hanya mengenal sawah, datang ke kota untuk pertama kalinya demi melihat putrinya, namun malah mendapat penghinaan yang tak terbayangkan. Semua ini karena saya. Jika saja saya tidak menikah dengan Mas Baskara, jika saja saya tidak menginjakkan kaki di rumah mewah yang busuk itu, ayah tidak akan mengalami hal ini. Pak, maafkan Dewi. Akhirnya saya pecah dalam tangis. Isakan yang meledak di tengah jalanan yang asing. Saya memeluk kaki ayah yang kasar dan berlutut. Ini semua salah Dewi, karena Dewi lemah dan tidak berguna. Bapak jadi ikut direndahkan. Pak, marahi saja Dewi, pukul saja Dewi. Ayah tidak berkata apa-apa. Ia hanya membungkuk dengan tenang dan mengangkat saya dengan tangannya yang kasar dan kapalan. Tangan yang seumur hidup tidak pernah memukul saya itu, hari ini terasa semakin lembut. Ayah menyeka air mata panas yang mengalir di pipi saya. "Bangun, nak. Lantainya dingin. Nanti kamu masuk angin." Suara ayah tetap tenang. Tidak ada satu kata pun omelan, tidak ada sedikit pun amarah. Ketenangannya itu justru membuat hati saya semakin sakit. "Kita cari tempat untuk menginap dulu malam ini," kata ayah. Di tengah isak tangis, saya mengangguk dan membawa ayah mencari penginapan murah. Kami tidak bisa pergi jauh. Di dalam tas usang ayah hanya ada beberapa helai pakaian dan sedikit uang. Saya pun, setelah 8 tahun hidup di rumah mertua, tidak punya uang sepeser pun di saku. Semua keuangan rumah dipegang oleh ibu mertua, dan saya hanya diberi sedikit uang untuk belanja harian. Kami akhirnya menemukan sebuah losmen murah di gang yang dalam dan gelap. Kamarnya sempit, hanya sekitar 3 kali 3 meter, dengan bau apek dan jamur yang menusuk hidung. Spray putihnya sudah menguning. Cat di dindingnya mengelupas di sana-sini, segalanya sangat kontras dengan kemewahan rumah yang baru saja kami tinggalkan. Saya merapikan kembali spray. Menepuk-nepuk debu yang tak terlihat. "Pak, istirahat di sini dulu, ya? Tempatnya memang kotor. Tapi mohon bersabar sebentar." Belum selesai saya bicara, ayah memotong. "Anak bodoh. Bapakmu ini seumur hidup tidur di atas tanah, makan hanya dengan nasi dan sambal. Begini saja masa tidak tahan? Sudah. Sana cuci muka biar pikiranmu segar." Setelah itu, Bapak mau bicara? Jak ak saran. Saya masuk ke kamar mandi, dan membasuh wajah berkali-kali dengan air dingin. Saya mencoba membersihkan rasa malu, tapi sia-sia. Di cermin yang buram dan retak, wajah saya tampak begitu menyedihkan. Mata saya bengkak, dan wajah saya pucat pasi. Selama 8 tahun ini, saya menukar masa muda dan kebebasan saya, dan apa yang saya dapatkan? Ketika saya keluar,
Ayah sedang duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dengan tatapan menerawang. Di luar jendela, yang terlihat hanyalah dinding bangunan seberang yang berlumut. "Pak, apa Bapak marah pada Dewi?" tanya saya hati-hati. Ayah menoleh. Tatapannya bukan amarah, melainkan iba. "Marah? Kenapa Bapak harus marah padamu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi, telepon tadi itu. Bapak tidak apa-apa?" tanya saya, khawatir dengan telepon aneh ayah. "Bapak hanya ingin menggertak mereka sedikit." "Jangan terlalu dipikirkan," kata ayah, masih dengan nada datar. "Bapak hanya ingin mereka tahu, orang desa seperti kita ini bukanlah lumpur yang bisa mereka injak seenaknya." Saya tahu ayah sedang berbohong untuk menenangkan saya. Mana mungkin seorang petani sepertinya punya kuasa untuk memecat direktur utama di perusahaan besar? Pasti beliau hanya menggertak karena terlalu marah. Memikirkan itu, rasa bersalah dan penyesalan saya semakin besar. "Sudah, jangan dipikirkan lagi." Ayah seolah bisa membaca pikiran saya. "Sekarang, Bapak mau tanya satu hal. Selama 8 tahun ini, apakah kau bahagia?" Pertanyaan ayah menusuk tepat di luka hati yang selama ini saya sembunyikan. "Bahagia? Apa yang harus saya jawab?" Saya hanya bisa menunduk dalam diam. Keheningan saya adalah jawaban yang paling jujur. Ayah menghela napas panjang. "Bapak sudah tahu. Bapak tahu semuanya. Setiap kali kau menelepon, kau selalu bilang baik-baik saja. Mertuamu baik padamu. Tapi suaramu tidak bisa membohongi Bapak. Kebahagiaanmu terdengar dipaksakan. Tawamu terdengar hampa. Bapak tahu putri Bapak tidak bahagia." Ayah menepuk-nepuk punggung tangan saya. "Dewi, Bapak tidak pernah berharap kau hidup kaya raya. Bapak hanya ingin kau hidup tenang, dicintai, dan dihormati. Jika sebuah tempat tidak bisa memberimu itu, maka itu bukan rumahmu. Mengerti?" Setiap kata dari ayah meresap dalam kesanubari saya. Air mata rasanya akan tumpah lagi. Tapi sekarang Dewi harus bagaimana? "Pak, dengan muka apa Dewi pulang kampung?" "Dewi akan jadi bahan tertawaan orang sekampung." Dewi sudah mencoreng muka Bapak dan Ibu. Mencoreng muka. Tiba-tiba suara ayah meninggi. "Putriku hidup dengan jujur dan berbakti. Apa yang perlu dimalukan? Yang seharusnya malu adalah mereka, yang memakai pakaian sutra tapi hatinya busuk." Ayah bangkit dan berjalan ke dekat jendela, menatap langit malam yang gelap yang hanya dihiasi beberapa bintang redup. "Sudah, tidurlah yang nyenyak. Semua ini pasti ada jalan keluarnya, Bapak janji." Ayah berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat yang penuh makna, yang saat itu tidak saya mengerti sama sekali. "Besok, hari akan cerah kembali, Nak." Malam itu terasa begitu panjang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, atau apa makna dari perkataan ayah. Tapi satu hal yang pasti, bahkan jika seluruh dunia membelakangi saya, ayah tua saya ini tidak akan pernah meninggalkan saya. Selama ayah ada di sisi saya akan punya keberanian untuk menghadapi segalanya. Sementara kami, ayah dan anak, melewati malam yang penuh penghinaan di losmen kumuh, pesta di rumah miliaran itu terus berlanjut. Setelah mengusir kami berdua yang dianggap merusak pemandangan, ibu mertua dan Baskara kembali menjadi pusat perhatian. Mereka menceritakan kisah orang tua desa gila itu kepada para tamu, seolah itu adalah sebuah kemenangan. Mereka menertawakan penderitaan kami, menjadikan penghinaan terhadap ayah saya sebagai bahan candaan di pesta mewah mereka. Baskara, yang baru saja mengusir ayah mertuanya, justru semakin angkuh. Ia berkeliling meja, menerima gelas-gelas ucapan selamat dari para kolega dan teman-temannya. Jabatan Direktur Utama Pemasaran telah mengubah suami saya yang dulu lemah lembut menjadi manusia yang sombong dan congkak. Mabuk oleh alkohol dan kekuasaan. Ia benar-benar lupa bahwa di sudut lain kota ini, istrinya sedang menangis darah. Keesokan paginya, Baskara bangun dengan kepala pening karena mabuk, tetapi suasana hatinya begitu cerah, seolah ia adalah seorang kaisar yang baru naik tahta. Ia memilih setelan jas termahalnya sambil bersiul, dan memasang sendiri dasi sutra mewahnya. Ia tersenyum puas menatap pantulan dirinya di cermin. "Baskara Wijaya, Direktur Utama Pemasaran." Terdengar hebat. "Dan Bah, Atari Budra."
Ia teringat pada istrinya yang kampungan. Sedikit rasa bersalah melintas, tapi segera terkubur oleh rasa jijik. Dasar perempuan tidak tahu diri, gumamnya. Jagonya cuma bikin malu suami. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran pada istrinya. Ia tidak akan menelepon atau menghubunginya selama beberapa hari. Ia akan menunggu sampai istrinya kelelahan sendiri, menyadari kesalahannya, dan datang memohon sambil berlutut. Ia mengendarai mobil Mercy-nya yang mengilap menuju kantor pusat grup Mahakarya, sebuah gedung pencakar langit dari baja dan kaca yang menjulang di tengah kota. Begitu masuk ke lobi, para karyawan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur." "Selamat, Pak." Pujian yang datang bertubi-tubi membuatnya merasa besar kepala. Ia melangkah langsung ke lift khusus eksekutif, menikmati tatapan kagum yang ditujukan padanya. Memasuki kantor barunya, sebuah ruangan dengan jendela kaca raksasa yang menghadap ke seluruh kota, ia merebahkan diri di kursi kulit empuk, dan mengangkat kakinya ke atas meja. Rasanya seluruh dunia ada di bawah kakinya. Ia mulai membayangkan masa depannya yang cerah. Dengan jabatan ini, ia akan punya lebih banyak kesempatan untuk membangun bisnis pribadi, dan punya lebih banyak uang untuk bersenang-senang di luar. Istrinya yang kampungan itu, biarkan saja menjadi pembantu di rumah, toh, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Saat sedang tenggelam dalam kepuasannya, notifikasi email baru muncul di layar komputernya. Subjeknya ditulis dengan huruf tebal berwarna merah, "Pemberitahuan keputusan personalia mendesak." Pengirimnya adalah Kepala Divisi SDM. Baskara sedikit heran, tapi ia mengira itu adalah pemberitahuan resmi pengangkatannya. Sambil tersenyum, ia mengklik email itu. Namun, senyumnya langsung membeku. Matanya terbelalak, terpaku pada layar, tidak percaya dengan apa yang ia baca. Kepada Itiash. "Bapak Baskara Wijaya, berdasarkan instruksi mendesak dari Bapak Presiden Direktur, Dewan Direksi Grup Mahakarya dengan ini memberitahukan bahwa keputusan pengangkatan Bapak Baskara Wijaya NIP 854 sebagai Direktur Utama Pemasaran secara resmi dibatalkan. Pada saat yang sama, Grup Mahakarya memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja dengan Bapak Baskara Wijaya, terhitung sejak hari ini, 15 Oktober. Untuk proses serah terima pekerjaan dan prosedur pemutusan hubungan kerja, silakan hubungi Divisi SDM. Terima kasih." Apa?" Baskara berteriak sambil melompat berdiri. Kursinya nyaris terbalik. Ia mengucek matanya dan membaca email itu berkali-kali, tapi tulisan itu tetap ada di sana, jelas dan kejam. "Dipecat? Apa-apaan ini? Aku baru diangkat kemarin, pesta perayaannya saja belum selesai, dan hari ini aku dipecat? Pasti ada kesalahan." "Dizan." Ia buru-buru mengangkat gagang telepon, hendak menelepon Kepala Divisi SDM untuk memprotes. Tapi teleponnya berdering lebih dulu. "Nomor dari Sekretariat Presiden Direktur." "Selamat pagi. Dengan Bapak Baskara Wijaya?" Suara sekretaris itu terdengar dingin. "Bapak Presiden Direktur ingin bertemu dengan Anda. Mohon segera naik ke ruangannya sekarang juga." Setelah telepon ditutup, jantung Baskara berdebar kencang. Presiden Direktur Grup Mahakarya. Sosok yang sangat misterius. Selama bertahun-tahun bekerja di sini, ia tidak pernah sekalipun bertemu langsung dengannya. Semua orang hanya tahu bahwa beliau sudah pensiun dari manajemen harian, tapi masih memegang kekuasaan tertinggi. Keputusan-keputusan terpenting harus melalui persetujuannya. Kenapa di saat seperti ini beliau ingin menemuiku? Jangan-jangan keputusan pemecatan ini adalah instruksi langsung darinya? Rasa takut yang samar mulai menyelimuti Baskara. Ia buru-buru merapikan dasinya, menyisir rambutnya, dan mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju lift khusus Presiden Direktur. Kakinya terasa seperti diikat pemberat. Lorong menuju ruangan Presiden Direktur terasa panjang dan sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang menggema di lantai marmer yang mengilap. Berdiri di depan pintu kayu raksasa, ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengetuk. "Masuk." Suara rendah dan familiar terdengar dari dalam. "Familiar?" Baskara heran. Ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu luar biasa luas dan mewah, tapi ia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Pandangannya terpaku pada seorang pria yang duduk di kursi kulit besar. Membelakanginya,
menatap keluar jendela. B. Bapak Presiden Direktur. Baskara tergagap sambil menunduk. Saya Baskara Wijaya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Pria di kursi itu tidak langsung berbalik. Ia diam sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Suaranya tetap rendah dan tenang, tapi setiap kata yang diucapkannya membuat punggung Baskara merinding. Direktur Baskara. Bagaimana rasanya duduk di kursi itu? Baskara membeku. Suara ini, nada bicara ini, ia tidak mungkin salah. Ingatan mengerikan dari malam sebelumnya kembali terlintas. Kursi besar itu perlahan berputar. Dan pria yang duduk di atasnya, yang kini menatapnya bukan lagi dengan mata lembut seorang petani desa, melainkan dengan tatapan tajam dan berwibawa seorang raja, tidak lain adalah ayah mertuanya. Bambang Prakoso, pria yang semalam ia dan ibunya anggap sebagai pengemis, yang mereka hina dan usir tanpa ampun. Seluruh tubuh Baskara membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir, ia hanya bisa berdiri di sana, mata terbelalak dan mulut ternganga, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kejutan kedua yang lebih mengerikan dari pemecatannya, telah menghantam telak pria sombong yang beberapa menit lalu masih menganggap dirinya sebagai raja. Dunia Baskara seolah berhenti berputar. Ia berdiri terpaku di tempatnya. Kedua matanya terbelalak menatap pria yang duduk dengan agung di kursi presiden direktur. Otaknya menolak untuk menerima kenyataan mengerikan di hadapannya. Pria ini, dengan setelan jas yang dijahit sempurna, rambut putih yang disisir rapi, dan tatapan setajam silet yang menembus dirinya. Bagaimana mungkin dia adalah ayah mertuanya yang kampungan, Bambang Prakoso? Bagaimana mungkin dia adalah orang yang sama dengan pria tua yang semalam ia dan ibunya perlakukan seperti pengemis, yang datang dengan pakaian lusuh, sandal jepit usang, dan sekotak mangga, lalu mereka hina dan usir tanpa ampun? Kesenjangan yang bagai langit dan bumi di antara dua citra itu, membuat pikiran Baskara benar-benar kacau. Ayah. Bagaimana bisa? Baskara tergagap. Suaranya serak. Sama sekali tidak menunjukkan wibawa seorang direktur utama baru. Ia mundur selangkah, punggungnya menabrak pintu yang dingin, seolah membutuhkan sandaran agar tidak jatuh. Bapak Bambang Prakoso, sang presiden direktur, tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Baskara dalam diam. Tatapan yang dalam, tanpa amarah, namun penuh dengan kekecewaan dan penghinaan tak terhingga. Keheningan sang ayah mertua terasa lebih menakutkan daripada ribuan hardikan. Rasanya seperti beban gunung raksasa yang perlahan-lahan menghancurkan kesombongan dan keangkuhan Baskara menjadi debu. Kenapa tidak bisa? Akhirnya Bapak Bambang angkat bicara. Suaranya masih rendah dan tenang. Tapi setiap katanya terasa berbobot ribuan kilogram. Terkejut? Direktur Baskara? Terkejut karena orang tua dari desa yang kau anggap pengemis ini, ternyata bisa duduk di sini dan menentukan nasibmu? Bapak Bambang tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Sepertinya kau terlalu terbiasa menilai orang dari pakaian atau jabatannya, sampai kau lupa satu hal. Nilai sejati seorang manusia tidak terletak pada kemewahan yang tampak dari luar. Setiap kata dari ayah mertuanya adalah palu godam yang menghantam dada Baskara. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Kedua lututnya lemas, dan tubuhnya ambruk ke karpet tebal. Ayah. Ayah mertua. Saya tidak tahu. Sungguh. Saya tidak tahu. Ia mencoba mencari-cari alasan di tengah kepanikan yang luar biasa. Kalau saja saya tahu ayah adalah presiden direktur, saya tidak akan memperlakukanku seperti itu? Begitu? Potong Bapak Bambang. Suaranya berubah tajam. Tidak akan memanggilku pengemis, tidak akan mengancam akan melepaskan anjing untuk mengusirku. Kau mungkin akan menggelar karpet merah untuk menyambutku, menyuguhkan teh, dan melontarkan segala macam pujian, bukan begitu, Baskara? Bapak Bambang bangkit dan berjalan perlahan menuju Baskara yang tersungkur di lantai. Sosoknya bukan lagi petani yang letih, melainkan seorang raja yang menatap rendah seorang pengkhianat. Jadi begitu. Rasa hormatmu hanya untuk jabatan dan kekuasaan, bukan untuk manusia. Kau menghormati kursi yang kududuki ini, bukan ayah mertua yang telah melahirkan istri yang menemanimu selama 8 tahun. Bukan, ayah, bukan begitu. Baskara menggeleng panik, memohon-mohon. Air mata dan ingusnya mulai bercucuran.
Ia merangkak di lantai, mencoba meraih ujung celana ayah mertuanya. Ini semua karena ibu. Semua karena ibu. Ibu yang menghasut saya, ibu yang selalu merendahkan keluarga Dewi, ibu yang memaksa saya mengusir ayah. Saya hanya berbakti pada ibu dan tidak bisa menolak perintahnya. Saya salah, ayah. Saya benar-benar salah. Tolong, maafkan saya sekali ini saja. Mendengar itu, sungguh memuakan. Pria yang kemarin begitu angkuh dan sombong, hari ini bisa dengan begitu hina melimpahkan semua kesalahan pada ibunya sendiri demi memohon pengampunan. Ia bukan hanya materialistis, tapi juga manusia pengecut yang tidak punya tulang punggung sama sekali. Bapak Bambang pun tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya. Ia mundur selangkah, menghindari tangan Baskara yang mencoba meraihnya. Berbakti? Kata yang bagus. Kau berbakti pada ibumu? Lalu bagaimana dengan istrimu? Dewi? Selama 8 tahun menjadi menantu di rumahmu? Pengorbanan apa? Kesabaran apa yang telah ia lalui? Pernahkah kau memikirkannya? Semalam, saat ibumu menghinaku, Dewi maju untuk membelaku. Lalu kau, menantuku, apa yang kau lakukan? Kau menarik Dewi ke sudut, menyuruhnya mengusir ayahnya sendiri karena malu. Begitukah caramu memperlakukan seorang istri? Begitukah sikap seorang laki-laki? Baskara kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya ke lantai sambil terisak. Semua yang baru saja ia genggam karier, masa depan, reputasi lenyap seperti asap dalam semalam. Dan yang menghancurkan semua itu adalah orang yang paling ia hina. Kau tahu kenapa aku menyembunyikan identitasku? Lanjut Bapak Bambang. Suaranya sedikit melunak, namun penuh dengan kesedihan yang mendalam. Karena aku ingin putriku benar-benar bahagia. Aku ingin dia menemukan laki-laki yang mencintainya apa adanya, bukan karena latar belakang ayahnya. Aku sempat ingin percaya bahwa kau adalah orang itu. Tapi aku salah. Selama 8 tahun, aku membiarkan putriku menderita dan dihina di rumahnya sendiri. Itu adalah kesalahanku. Apa Ron? Akarpar. Bapak Bambang berbalik dan berjalan kembali ke mejanya. Tidak lagi menatap Baskara. Keputusan pemecatan sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Pulang dan bereskan barang-barangmu. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapan aku dan putriku. Ayah, tolong. Teriak Baskara putus asa. Beri saya satu kesempatan lagi. Ayah, saya akan berubah. Saya akan memperlakukan Dewi dengan sangat baik. Ayah, namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan yang dingin. Pintu kantor terbuka, dan 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk, tanpa bicara langsung memegang kedua lengan Baskara, mengangkatnya, dan menyeretnya keluar. Suara permohonan dan tangisannya semakin mengecil, lalu lenyap di balik pintu yang berat, kantor kembali sunyi. Bapak Bambang berdiri menatap keluar jendela, sosoknya tampak kesepian dan lelah. Dalam permainan ini, beliau memang menang. Tapi saya tahu, hatinya pasti sama sakitnya dengan hati saya. Baskara diseret keluar dari ruang presiden direktur seperti anjing. Wajah angkuh sang direktur baru kini lenyap, hanya tersisa ekspresi kosong dan kepanikan yang luar biasa. Ia berjalan tanpa tujuan di koridor kantor yang beberapa jam lalu masih menjadi kerajaannya. Kini, setiap pasang mata yang menatapnya telah berubah. Bukan lagi kekaguman dan pujian, melainkan tatapan penasaran, iba, dan cemooh. Kabar bahwa direktur pemasaran yang baru diangkat langsung dipecat di hari pertama menyebar secepat kilat ke seluruh perusahaan. Ia tidak berani pulang. Jika ia pulang sekarang, ia harus menghadapi amarah ibunya dan kehancuran seluruh keluarganya. Ia telah kehilangan segalanya, karier, reputasi, uang, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan sekarang, ironisnya, adalah istri yang telah ia injak-injak tanpa ampun. Dalam kepanikannya, ia datang mencari saya. Begitu melihat saya, Baskara langsung berlari dan tanpa sepatah kata pun berlutut di hadapan saya. Dewi, aku salah. Ia memeluk kaki saya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tolong maafkan aku. Aku salah. Aku bajingan. Aku brengsek. Aku tidak pantas untukmu. Saya terdiam melihat tindakannya. Beberapa hari yang lalu, ia bagai burung merak sombong yang dengan kejam mengusir saya. Sekarang,
Ia berlutut di kaki saya, menangis memohon. Perubahan 180 derajat ini begitu mengejutkan. Bangun, kata saya dengan suara dingin, mencoba melepaskan kaki saya dari pelukannya. Sudah begini, menangis pun tidak akan mengubah apa-apa. Tidak. Aku tidak akan bangun sebelum kau memaafkanku. Ia masih bersikeras, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dewi, tolong dengarkan penjelasanku. Ini semua bukan salahku. Ini semua karena ibu. Semuanya, dan drama tragis itu pun dimulai, dengan akting sempurna sebagai korban. Ia menceritakan betapa besar tekanan yang ia dapatkan dari ibunya, betapa otoriter dan mengendalikannya sang ibu. Bagaimana ibunya memaksanya untuk berlaku kasar pada saya dan merendahkan keluarga saya. Aktingnya begitu meyakinkan. Tatapan mata yang tulus, suara yang pilu, setiap tetes air mata tampak nyata. Jika saja saya tidak melihat dan mendengar sendiri wujud aslinya malam itu, mungkin saya akan percaya. Tapi saya yang sekarang berbeda. Saya hanya mendengarkan dalam diam, tanpa gejolak apapun di hati. Saya hanya bisa menertawakan kemunafikan pria ini. Jadi, semua ini salah ibu, begitu? Tanya saya sinis. Dan kamu hanya korban yang malang? Iya, iya. Baskara mengangguk cepat. Aku juga korban, Dewi. Kau tahu betapa aku mencintaimu, kan? Selama 8 tahun ini, apapun yang ibu katakan, meskipun aku harus bersikap dingin padamu di depannya, di dalam hatiku kau selalu jadi yang terpenting. Aku bekerja keras juga untuk memberimu kehidupan yang lebih baik, kebohongan yang begitu kurang ajar dan menggelikan. Saat drama mencapai puncaknya, tokoh baru pun muncul. Ibu mertua saya masuk ke dalam ruangan seperti badai, sosok anggun dan sombongnya telah lenyap. Yang ada hanyalah seorang wanita parubaya dengan rambut acak-acakan dan wajah yang merupakan perpaduan antara amarah dan kesedihan. Ia tidak melirik saya sama sekali, langsung berlari ke arah Baskara dan mencoba membangunkan putranya. Ya Tuhan, anakku, cepat bangun. Bagaimana bisa kau berlutut di depan perempuan ini? Gara-gara dia hidup kita jadi begini, dan kau masih memohon padanya? Suaranya masih sama tajamnya, penuh dengan penghinaan yang familiar. Namun, Baskara, yang diliputi ketakutan akan kehilangan segalanya, tidak lagi patuh seperti biasa. Ia menepis tangan ibunya, tetap berlutut sambil menatap saya dengan tatapan memelas. Ibu, tolong diam. Teriaknya, sebuah pemandangan yang belum pernah saya lihat. Apa ibu tidak lihat keluarga kita akan hancur? Ini semua gara-gara ibu, semua salah ibu. Tuduhan tak tahu malu dari Baskara membuat ibu mertua tertegun. Ia menatap putranya dengan tidak percaya. Mungkin ini adalah pertama kalinya putra yang ia manjakan seumur hidupnya membantahnya. Tapi keterkejutannya hanya sesaat. Seperti rubah licik, ia dengan cepat membaca situasi. Ia tahu bahwa saat ini, saya dan ayah saya yang misterius adalah satu-satunya pelampung penyelamat. Dan untuk meraih pelampung itu, ia rela melakukan apa saja, termasuk membuang harga dirinya. Ia mengambil napas dalam-dalam, dan dalam sekejap mengubah wajah marahnya menjadi ekspresi penuh penderitaan dan penyesalan. Ia tidak lagi menatap Baskara, melainkan beralih pada saya, dan, di tengah keterkejutan saya dan Baskara, ia perlahan-lahan berlutut di samping putranya. Dewi. Menantuku sayang. Ia mulai terisak. Suaranya bergetar dan parau. Ibu. Ibu yang salah. Ibu sudah tua. Sudah pikun. Maafkan ibu. Nak, saya membeku melihat drama yang luar biasa ini. Wanita yang baru semalam menyebut saya anak durhaka dan ayah saya pengemis, kini berlutut di hadapan saya, memanggil saya menantuku sayang dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu tahu, apapun yang ibu katakan sekarang, kau pasti tidak akan percaya. Ibu memang jahat padamu dan ayahmu. Ibu memang bukan manusia. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri dengan keras. Suara plak, yang kering menggema. Ibu pantas dipukul. Ibu pantas dihukum. Ia terus menangis. Tapi, nak, tolong pikirkan lagi, semua yang ibu lakukan ini karena ibu terlalu sayang pada Baskara. Ibu takut dia kalah saing dari teman-temannya, takut dia tidak bisa mendapatkan posisi yang layak. Ibu terlalu buta, dan mencoba membantunya dengan cara yang salah.
Ibu salah. Menantuku. Ia merangkak, mencoba memegang tangan saya. Lihatlah Baskara. Dia tulus mencintaimu. Selama 8 tahun ini, dia tidak pernah berbuat salah padamu. Dia hanya termakan hasutan bodoh dari ibunya ini. Kalau dia sampai kehilangan pekerjaan, bagaimana masa depannya? Bagaimana nasib seluruh keluarga ini? Apa kau mau melihat suamimu hancur? Keluarga kita berantakan? Kau boleh benci dan dendam pada ibu, tapi tolong jangan lampiaskan pada Baskara. Dia tidak bersalah, nak. Tolong, bicaralah pada ayahmu. Minta beliau untuk memaafkan Baskara sekali ini saja. Tolong. Dewi. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Salah satu pipinya sudah memerah bekas tamparan. Aktingnya benar-benar kelas 1. Begitu pilu dan tulus, sehingga siapapun yang tidak mengalaminya sendiri pasti akan luluh. Tapi saya, yang telah menjadi menantunya selama 8 tahun, sangat mengenalnya. Saya tahu di balik air mata buaya itu, ada perhitungan yang dingin. Ia sama sekali tidak menyesal, ia hanya takut. Takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan kehidupan mewah yang ia nikmati. Ia adalah orang yang rela merendahkan dan menghina dirinya sendiri demi mencapai tujuannya. Saya menatap ibu dan anak yang berlutut di kaki saya. Yang satu melimpahkan semua kesalahan pada ibunya, yang satu lagi menanggung semua kesalahan demi melindungi putranya. Mereka sedang memainkan drama 2 babak yang sempurna. Saya perlahan-lahan membantu ibu mertua berdiri. Suara saya sedikit melunak, memainkan peran sebagai menantu baik hati yang meskipun tersakiti, masih punya rasa iba. Ibu, jangan begini. Bangunlah dulu. Saya terdiam cukup lama. Ibu dan anak itu menahan napas menunggu jawaban saya. Akhirnya, saya menghela napas dan berkata, baiklah. Saya akan coba bicara dengan ayah. Tapi saya tidak bisa janji apa-apa. Ayah saya orangnya sangat tegas kalau sudah membuat keputusan. Semuanya tergantung pada beliau. Mendengar ucapan saya, ibu dan anak itu menghela napas lega, secercah harapan bersinar di mata mereka. Mungkin mereka pikir saya sudah luluh, bahwa mereka berhasil memanipulasi saya sekali lagi. Ketika saya masuk ke ruang presiden direktur, ayah sedang berdiri di dekat jendela, menatap lalu lintas yang ramai di bawah dengan tenang. Melihat saya masuk, beliau berbalik, tidak ada keterkejutan di matanya. Kau sudah bertemu mereka? Iya. Saya mengangguk. Mereka mencari saya. Saya menceritakan semua drama air mata buaya ibu dan anak itu kepada ayah, tanpa terlewat satu detail pun. Ayah hanya mendengarkan dengan tenang, dengan senyum sinis di bibirnya. Benar-benar, sifat asli tidak akan pernah berubah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Akting mereka saja yang semakin bagus. Ayah berjalan ke meja dengan perangkat teh dan menyeduh teh daun teratai yang harum. Aroma lembutnya menyebar di ruangan, membuat hati saya sedikit lebih tenang. Ayah menyodorkan secangkir teh kepada saya. Minumlah. Biar hatimu tenang. Ayah menatap saya, tatapan yang lembut namun dalam. Dewi, ayah mau tanya jujur. Apa kau masih punya perasaan pada Baskara? Apa kau masih mau memberinya satu kesempatan lagi? Pertanyaan ayah membuat saya terdiam. Perasaan selama 8 tahun, dulu saya mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi setelah semua yang terjadi penghinaan, pengkhianatan, kepengecutan cinta itu sepertinya sudah mati. Yang tersisa hanyalah kekecewaan dan rasa jijik. Tapi, perceraian, sesuatu yang tidak pernah terlintas di benak saya. Saya adalah wanita dengan nilai-nilai tradisional, dan bagi saya, keluarga adalah segalanya. Dewi tidak tahu, Pak. Aku saya dengan suara lemah. Dewi benci dia, tapi membayangkan keluarga ini hancur, rasanya sakit. Ayah mengangguk, seolah sudah menduga jawaban saya. Ayah mengerti. Putri ayah terlalu baik, terlalu perasa. Tapi, nak, pengampunan itu hanya diberikan pada orang yang tahu cara menyesal. Memberi ampun pada orang yang hanya berakting demi kepentingannya sendiri, sama saja dengan membiarkan kejahatan. Ayah menyeruput tehnya, lalu melanjutkan, tapi baiklah. Ayah tidak akan memaksamu untuk mengambil keputusan sekarang. Ayah akan memberinya kesempatan, seperti yang ia inginkan. Benarkah, Pak? Tanya saya terkejut.
Ayah tersenyum penuh arti. Tentu. Tapi kesempatan yang ayah berikan tidak akan semudah itu. Ayah akan melihat sampai akhir, apakah dia benar-benar menyesal, atau ini semua hanyalah drama lainnya. Keesokan harinya, Baskara menerima telepon dari sekretaris ayah. Ia diminta datang ke kantor untuk bicara. Ia sangat gembira, dan bergegas berdandan. Sepertinya ia yakin saya telah bicara baik-baik pada ayah dan semuanya akan beres. Namun, saat ia tiba, ia tidak diantar ke ruang presiden direktur yang mewah, melainkan ke sebuah ruang rapat kecil. Ayah sudah menunggunya di sana. Di samping ayah, duduk saya dan pengacara perusahaan. Duduk, kata ayah dengan suara tanpa emosi. Baskara duduk dengan hati-hati, wajahnya penuh harap. Kau pasti tahu kenapa aku memanggilmu hari ini. Ayah langsung ke pokok persoalan. Putriku sudah bicara padaku. Sepertinya dia masih punya sedikit perasaan padamu, dan dia memintaku memberimu satu kesempatan lagi. Iya, terima kasih, ayah, terima kasih, Dewi. Baskara langsung berdiri dan membungkuk berkali-kali. Ayah jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan ayah dan Dewi. Jangan senang dulu, ayah mengangkat tangannya, menghentikannya. Kesempatan yang kuberikan ini ada syaratnya. Dan syaratnya akan sangat berat. Baskara kembali duduk, mendengarkan dengan napas tertahan. Pertama, jabatan direktur utama pemasaran? Tentu saja tidak ada. Keputusan pemecatanmu tidak akan dicabut. Tapi karena permintaan putriku, grup tidak akan mempermasalahkan penyelewengan-penyelewengan kecil yang pernah kau lakukan di masa lalu. Sebagai gantinya, grup akan memberimu kesempatan untuk memulai dari nol. Ayah berhenti, menatap lurus ke mata Baskara. Mulai besok, kau akan bekerja di gudang logistik. Jabatannya adalah staf bongkar muat. Staf bongkar muat? Teriak Baskara, tidak percaya dengan pendengarannya. Wajahnya memerah lalu memucat. Dari seorang direktur utama yang gagah, kini ia harus melakukan pekerjaan kasar terendah di perusahaan. Ini bukan kesempatan. Ini penghinaan. B. Bagaimana bisa, ayah? Ia tergagap. Saya ini sarjana. Punya pengalaman. Pengalamanmu hanya berguna untuk mengurus administrasi dan menjilat atasan, bukan untuk bekerja keras, potong ayah dengan tajam. Aku ingin kau belajar lagi dari awal. Belajar menghargai nilai uang yang didapat dari keringat, dan belajar menghormati para pekerja biasa. Aku beri waktu 1 bulan masa percobaan. Kalau kau bisa menjalaninya dengan baik, akan kupertimbangkan. Kalau tidak tahan, kau boleh berhenti sekarang juga. Pintu perusahaan ini selalu terbuka lebar untuk mengeluarkanmu. Baskara terduduk lemas di kursinya. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Ia menatap saya dengan tatapan memohon bantuan, tapi saya hanya diam-diam memalingkan wajah. Saya tahu ini adalah ujian dari ayah. Ujian yang sangat berat, tapi perlu. Ujian ini akan menelanjangi wujud asli Baskara. Jika ia tulus menyesal dan mencintai saya, ia akan menerima tantangan ini dan memulai dari awal. Jika tidak, maka semua ini hanyalah drama. Dan syarat kedua, lanjut ayah. Selama masa percobaan, seluruh gajimu akan langsung ditransfer ke rekening istrimu. Semua pengelolaan keuangan akan dipegang oleh Dewi. Setiap pengeluaranmu harus melalui persetujuan Dewi. Kau tidak punya hak atas uang sepeser pun. Anos, Anna. Ini adalah pukulan telak yang sesungguhnya. Ini bukan hanya melucuti jabatannya, tapi juga kebebasan finansialnya, menjadikannya sepenuhnya bergantung pada istri yang begitu ia hina. Saya melihat tangan Baskara di bawah meja terkepal erat. Urat-uratnya menonjol, ia sedang berkonflik hebat. Di satu sisi rasa terhina, di sisi lain krisis akan kehilangan segalanya. Saya pikir, dengan sifatnya yang sombong, ia tidak akan pernah menerimanya. Tapi, ia mengangkat kepalanya, menatap ayah, lalu dengan berat hati mengangguk. Baik, saya setuju. Saya sedikit terkejut, tapi kemudian sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya sedang berusaha melanjutkan drama penyesalannya. Ia memilih mundur selangkah sekarang, agar nanti bisa maju 1000 langkah. Dramanya belum berakhir, dan pertarungan saya pun demikian. Baskara keluar dari ruang rapat seperti prajurit kalah perang. Punggungnya yang selalu tegak karena sombong kini membungkuk,
wajahnya yang penuh percaya diri hanya menyisakan amarah tertahan dan rasa terhina. Ia menerima syarat ayah. Saya tahu itu bukan karena penyesalan tulus. Ia hanya sedang berusaha melanjutkan dramanya, drama yang kini lebih menyedihkan dan tragis dari sebelumnya. Ia bertaruh bahwa penghinaan sementara ini akan meluluhkan hati saya dan mengembalikan kepercayaan ayah, tapi ia salah. Dalam permainan ini, ia tidak lagi punya hak untuk menentukan langkah. Setelah Baskara pergi, ayah menoleh pada saya. Tatapannya tidak lagi tegas, melainkan hangat. Bagaimana menurutmu, Nak? Dewi tidak tahu, Pak, jawab saya jujur. Dewi tidak menyangka dia akan setuju. Mungkin dia benar-benar menyesal. Ayah menggeleng pelan, dengan senyum tipis di bibirnya. Kau masih terlalu naif. Serigala tetaplah serigala, meskipun kakinya patah. Ia hanya menyembunyikan cakarnya sejenak, menunggu kesempatan untuk menerkam mangsanya. Dia menerima syarat itu bukan karena menyesal, tapi karena tidak punya pilihan lain. Dia berharap bisa menggunakan penghinaan ini untuk menipumu dan orang tua ini sekali lagi. Ucapan ayah bagai seember air dingin yang memadamkan percikan harapan kecil yang baru saja akan menyala di hati saya. Lalu kenapa ayah memberinya kesempatan? Tanya saya, tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Untukmu, kata ayah dengan suara rendah. Ayah tahu kau masih ragu, masih punya perasaan padanya. Ayah tidak mau memaksamu untuk langsung bercerai. Ayah ingin kau melihat sendiri wujud aslinya, dengan begitu jelas, sampai kau tidak bisa menyangkalnya lagi. Hanya dengan begitu, kau bisa pergi dengan tegas tanpa penyesalan. Ayah berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Dan untuk melakukan itu, kau tidak bisa lagi hanya menjadi istri yang mengurus rumah. Kau harus keluar, berdiri di posisi yang berbeda untuk melihat masalah ini. Maksud ayah? Tanya saya bingung. Mulai besok, kata ayah, kau akan mulai bekerja di grup Mahakarya. Saya terkejut. Selama 8 tahun, saya tidak pernah menginjakkan kaki di lingkungan kantor. Pengetahuan profesional saya dulu pasti sudah tumpul. Saya takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Ayah seolah bisa membaca pikiran saya. Kau adalah putri Bambang Prakoso. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Kau tidak akan mulai dari bawah. Kau akan menjadi asisten khusus presiden direktur. Ruanganmu akan berada tepat di sebelah ruanganku. Tapi saya tidak punya pengalaman. Pengalaman bisa dipelajari. Yang kau miliki dan tidak dimiliki orang lain adalah kepercayaan mutlak dari ayah. Kau akan bekerja langsung denganku, menghadiri semua rapat penting, dan punya akses ke semua data perusahaan, bahkan yang paling rahasia sekalipun. Ini adalah cara tercepat bagimu untuk belajar, sekaligus cara terbaik untuk mengawasi semua gerak-gerik di perusahaan ini. Saya mulai mengerti maksud ayah. Beliau bukan hanya ingin melatih saya, tapi juga memberi saya senjata yang sangat kuat. Kekuasaan dan informasi. Dengan jabatan ini, saya bisa secara resmi meninjau kembali semua proyek yang pernah ditangani Baskara. Jika ada yang mencurigakan, saya bisa menyelidikinya tanpa ada yang bisa menghalangi. Ayah memberi saya kesempatan untuk menemukan kebenaran dengan tangan saya sendiri. Kau bisa melakukannya, Nak? Tanya ayah. Tatapannya seolah menguji, namun penuh dengan kepercayaan. Saya menatap mata ayah. Kekuatan aneh muncul dari dalam diri saya. Saya bukan lagi istri dari desa yang penakut dan hanya bisa menunduk pasrah. Saya adalah putri ayah. Saya harus kuat dan pantas mendapatkan kepercayaan ayah. Iya. Saya bisa, Pak, jawab saya dengan tegas. Keesokan harinya, saya secara resmi menginjakkan kaki di gedung kantor pusat grup Mahakarya. Bukan sebagai istri yang datang mengunjungi suami, tapi sebagai asisten khusus presiden direktur, kemunculan saya menimbulkan riak kecil di perusahaan. Orang-orang berbisik dan membicarakan saya. Mereka penasaran dengan putri kampungan dari presiden direktur misterius, yang kabarnya menjadi penyebab dipecatnya direktur baru, Baskara Wijaya, dan kini tiba-tiba muncul di posisi yang begitu berkuasa. Saya mengabaikan tatapan selidik dan bisik-bisik di belakang saya. Saya hanya fokus pada pekerjaan. Ayah memberi saya tugas pertama, meninjau semua dokumen proyek bisnis selama 3 tahun terakhir,
terutama proyek-proyek yang melibatkan Baskara. Lihat-lihat saja dulu, kata ayah. Anggap saja untuk membiasakan diri. Kalau ada yang tidak kau mengerti, tanyakan pada kepala departemen terkait. Mereka punya tanggung jawab untuk menjelaskan padamu. Indermani, saya tahu ini adalah pekerjaan rumah yang sengaja ayah berikan. Saya bekerja seperti orang gila. Angka-angka, kontrak, laporan keuangan yang kering. Awalnya semua terasa sulit, tapi naluri bisnis dan kecerdasan yang saya warisi dari ayah perlahan-lahan bangkit. Saya membaca, menganalisis, membandingkan. Saya bekerja siang dan malam untuk menebus waktu 8 tahun yang terbuang sia-sia. Dan akhirnya, saya mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan pertama. Ulat-ulat yang diam-diam menggerogoti perusahaan raksasa ini. Ruang kerja saya penuh dengan tumpukan dokumen. Aroma kertas baru dan tinta bercampur menjadi aroma pekerjaan yang sudah lama tidak saya hirup. Minggu pertama, saya hanya fokus membaca dan menganalisis. Proyek properti, kontrak konstruksi, laporan keuangan, semakin banyak saya membaca, semakin saya tenggelam dalam dunia bisnis yang rumit namun menarik ini. Ternyata, bakat ini selalu mengalir dalam darah saya. Dan ketika saya mulai mendalami proyek-proyek yang ditangani Baskara sebagai manajer, lalu sebagai wakil direktur, saya mulai menemukan pasir-pasir pertama, kejanggalan-kejanggalan yang sangat kecil. Jika hanya dilihat sepintas, pasti akan terlewat. Tapi berkat ketelitian dan kecurigaan yang sudah tertanam di hati, saya tidak melewatkannya. Petunjuk pertama datang dari sebuah proyek pembangunan kompleks apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Saya menemukan bahwa dalam proyek ini, biaya pengadaan material konstruksi seperti baja dan semen selalu sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan proyek sejenis lainnya yang berjalan pada periode yang sama. 15% bukanlah angka yang terlalu besar, bisa saja dijelaskan oleh fluktuasi pasar atau kualitas material yang lebih tinggi. Tapi yang aneh, pemasok utama proyek ini, sebuah perusahaan bernama PT Sinar Gemilang, adalah nama yang sama sekali asing. Perusahaan yang belum pernah muncul dalam daftar mitra grup Mahakarya sebelumnya. Saya menelepon Bapak Santoso, Kepala Divisi Akuntansi, seorang pria yang sangat setia dan terpercaya yang telah bekerja untuk ayah selama lebih dari 20 tahun. Pak Santoso, saya Dewi. Saya mau tanya tentang perusahaan material bernama PT Sinar Gemilang. Oh, PT Sinar Gemilang? Di seberang telepon, Pak Santoso terdengar ragu. Ada masalah apa, Bu? Tidak ada, Pak. Hanya saja, biaya pengadaan dari mereka sepertinya sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Apakah waktu itu saat persetujuan proyek, Bapak tidak punya pendapat lain? Pak Santoso menghela napas. Jujur saja, Bu, waktu itu saya juga curiga. Saya sempat melaporkannya pada Pak Baskara, tapi Pak Baskara mengatakan bahwa perusahaan ini adalah mitra strategis baru, dan harganya wajar karena mereka memasok material berkualitas tinggi dengan sertifikasi internasional. Bahkan katanya itu adalah arahan dari atasan untuk mendiversifikasi pemasok. Karena dia berkata begitu dan dokumennya lengkap, saya tidak bisa membantah lagi. Arahan dari atasan? Atasan Baskara saat itu adalah ayah mertuanya sendiri, yang menjabat sebagai direktur operasional. Tapi saya tahu ayah mertua saya tidak pernah ikut campur dalam urusan detail seperti pemilihan vendor. Berarti, Baskara telah menggunakan nama atasannya untuk melegalkan mitra yang mencurigakan. Kecurigaan saya semakin besar. Saya terus menelusuri dokumen lain dan menemukan sebuah pola. Di setiap proyek yang melibatkan Baskara secara mendalam, nama PT Sinar Gemilang selalu muncul. Dan di proyek-proyek itu, biaya material selalu digelembungkan secara tidak wajar. Bukan hanya Sinar Gemilang. Saya menemukan indikasi serupa pada beberapa vendor lain yang bergerak di bidang interior, instalasi listrik, dan lainnya. Mereka semua adalah perusahaan baru yang diperkenalkan oleh Baskara, dan harga jasa mereka selalu lebih tinggi dari mitra lama grup. Saya mulai merasa ada sebuah jaringan tak terlihat yang sedang bekerja. Baskara menggunakan posisinya untuk secara diam-diam memasukkan mitra-mitra kroninya ke dalam proyek, lalu menggelembungkan biaya untuk mengambil keuntungan. Tapi ini semua masih dugaan. Saya butuh bukti yang lebih konkret. Saya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang perusahaan-perusahaan mencurigakan ini.
Saya meminta bantuan seorang teman yang bekerja sebagai wartawan untuk menyelidiki informasi pendaftaran bisnis dan pemilik asli dari PT Sinar Gemilang dan perusahaan lainnya. 2 hari kemudian, teman saya menelepon dengan suara bersemangat. "Dewi, gila. Kamu tahu siapa direktur utama PT Sinar Gemilang?" "Siapa?" "Seorang nenek-nenek bernama Ibu Karsinah. Alamatnya di sebuah desa di Jawa Tengah." Nama itu tidak memberi saya petunjuk apapun. "Lalu apa yang istimewa?" "Biasanya tidak ada," kata teman saya. "Tapi aku suruh orang cari tahu lebih dalam. Nenek Karsinah ini ternyata adalah ibu kandung dari seseorang yang kamu kenal baik, seseorang yang bekerja di perusahaanmu." Jantung saya berdebar kencang. "Siapa?" "Jangan-jangan Sinta Maharani, manajer Departemen Pengadaan Material." "Sinta Maharani." "Sinta Maharani." Saya membeku. Sinta Maharani, wanita muda, cantik, cerdas, dan terkenal tegas. Dia diangkat menjadi manajer pengadaan sekitar setahun yang lalu atas rekomendasi Baskara. Di kantor, sempat beredar rumor bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja, tapi saya tidak pernah peduli karena saya percaya pada suami saya. Tapi sekarang, semuanya menjadi jelas. Direktur pemasaran dan manajer pengadaan. Kombinasi yang terlalu sempurna untuk merekayasa kontrak dan menggelapkan uang perusahaan. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas. Sore itu, dalam perjalanan pulang dari rapat, saya tidak sengaja melihat Baskara dan Sinta sedang berbicara di sudut parkiran basement. Mereka berdiri sangat dekat. Baskara dengan lembut menyentuh rambut Sinta. Gerakan yang sangat mesra. Saat melihat ada orang datang, mereka buru-buru menjauh dan berpura-pura membicarakan pekerjaan. Saat itu, saya hanya merasa sedikit tidak enak, dan menganggap saya hanya cemburu buta. Tapi sekarang, digabungkan dengan fakta yang saya temukan, gerakan itu menjelaskan segalanya. Suami saya? Dia bukan hanya pengecut dan lemah, tapi juga seorang koruptor dan pezina. Ia telah mengkhianati saya, bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Nama Sinta Maharani dan hubungannya dengan PT Sinar Gemilang adalah kunci yang membuka pintu rahasia kotor dan busuk yang selama ini disembunyikan suami saya. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Ini adalah kepastian yang menyakitkan. Saya telah dikhianati, bukan sekali, tapi 2 kali. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi juga berkolusi dengan selingkuhannya untuk menggelapkan uang perusahaan keluarga saya sendiri. Amarah dan rasa sakit bergejolak di hati saya, tapi saya memaksakan diri untuk menekannya. Ini bukan saatnya untuk menangis atau cemburu. Saya harus tetap tenang. Saya harus mengumpulkan cukup bukti untuk menelanjangi wajah asli mereka berdua. Saya kembali ke kantor, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tahu mulai sekarang, setiap gerak-gerik saya bisa saja diawasi. Meskipun Baskara telah diturunkan menjadi staf gudang, pasti ada mata dan telinganya di mana-mana. Dan Sinta Maharani, sang manajer pengadaan, juga bukan lawan yang mudah. Saya harus bertindak sangat hati-hati. Saya melanjutkan pekerjaan saya meninjau dokumen. Tapi sekarang, target saya sudah mengerucut. Semua perhatian saya terfokus pada proyek-proyek yang melibatkan Sinta dan vendor-vendor mencurigakan itu. Saya tidak bekerja sendiri. Saya berbicara secara pribadi dengan Kepala Divisi Akuntansi yang setia, Pak Santoso. Saya tidak menceritakan semua masalah keluarga saya. Saya hanya mengatakan bahwa saya menemukan kejanggalan dalam laporan biaya material dan mencurigai adanya persekongkolan untuk mengambil keuntungan. Pak Santoso adalah orang yang ikut membangun grup Mahakarya sejak awal bersama ayah. Ia tidak hanya kompeten, tapi juga sangat membenci kecurangan dan korupsi. Mendengar ucapan saya, ia langsung menjadi serius. "Jangan khawatir, Bu," katanya. "Serahkan masalah ini pada saya. Saya akan secara diam-diam memeriksa ulang semua bukti transaksi dan kwitansi yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan ini. Jika ada kecurangan, tidak akan bisa lolos dari mata saya." Sambil menunggu hasil dari Pak Santoso, saya mulai melakukan pengamatan langsung. Saya sengaja menciptakan situasi di mana saya bisa mendekati dan mengawasi Baskara dan Sinta. Dengan dalih memeriksa stok dan kemajuan pengiriman, saya sering mengunjungi area gudang logistik. Baskara, dengan seragam kerjanya yang kotor, tampak begitu menyedihkan. Ia harus melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat barang-barang berat.
diperintah oleh kepala gudang yang dulu adalah bawahannya. Setiap kali melihat saya, ia berusaha menghindar, menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani menatap mata saya. Ia sedang memainkan perannya sebagai pendosa yang menyesal, tapi saya tahu di balik penampilan yang terhina itu, kebencian dan konspirasi masih membara. Dan saya tidak perlu menunggu lama untuk memastikannya. Suatu sore, saat saya sedang berbicara dengan kepala gudang, Sinta tiba-tiba datang. Ia mengenakan gaun kantor yang ketat dan riasan wajah yang glamor, sangat kontras dengan suasana gudang yang berdebu dan bising. Ia berkata pada kepala gudang bahwa ia perlu memeriksa satu set material khusus yang baru saja masuk, alasan yang sangat kentara. "Mas Baskara," panggilnya, suaranya semanis madu. "Jenis baja ini kan Mas yang paling tahu. Bisa tolong lihatkan. Apa barang ini sudah sesuai standar teknis?" Baskara, yang sedang bekerja di sudut, mengangkat kepalanya mendengar panggilan itu, matanya berbinar. Ia bergegas berjalan ke arah Sinta, mereka berdua masuk ke sudut gudang yang lebih terpencil. Saya mengamati dari jauh. Mereka berpura-pura memeriksa barang, tapi saya melihat dengan jelas tangan Baskara diam-diam merangkul pinggang Sinta. Sinta tidak menghindar, malah sedikit bersandar padanya. Mereka berbisik dengan suara pelan. Sesekali Sinta tertawa kecil, dan tatapannya pada Baskara penuh dengan kemesraan. Darah saya terasa mendidih. Di kantor, di hadapan begitu banyak orang, mereka berani-beraninya bermesraan secara terang-terangan. Keberanian mereka benar-benar tak terbatas. Saat itu, kepala gudang mendekati saya dan berkata dengan nada sedikit canggung, "Bu Asisten, tidak usah dihiraukan. Urusan Pak Baskara dan Bu Sinta itu, semua orang di perusahaan ini juga sudah tahu. Mungkin hanya Ibu?" Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi saya sudah mengerti. Jadi begitu, hubungan mereka sudah menjadi rahasia umum, dan hanya saya, sang istri sah, yang menjadi orang terakhir yang tahu kebenarannya. Saya sudah lama dijadikan orang bodoh, bahan tertawaan seluruh perusahaan. Saya menelan amarah saya, tersenyum pada kepala gudang dan berkata, "Terima kasih informasinya." Saya meninggalkan gudang, tapi hati saya dilanda badai. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus berbuat seenaknya seperti ini. Saya harus mempercepat rencana saya. Malam itu, saya menerima telepon dari Pak Santoso. "Bu Dewi." Saya menemukannya. Suaranya sangat serius. Semua kwitansi dan bukti transaksi dari PT Sinar Gemilang dan perusahaan-perusahaan lainnya bermasalah, harganya digelembungkan minimal 20%. Dan yang lebih mencurigakan lagi, semua pembayaran dilakukan melalui bank perantara sebelum ditransfer ke rekening perusahaan-perusahaan itu. Ini indikasi pencucian uang dan upaya untuk menyembunyikan aliran dana. "Apa kita bisa melacak pemilik akhir rekening-rekening itu?" tanya saya cemas. "Akan sulit. Mereka menggunakan teknik keuangan yang canggih. Untuk membongkarnya, kita butuh keterlibatan aparat penegak hukum." Saya menghela napas kecewa. Ini masih belum cukup. Tapi Pak Santoso melanjutkan, "Namun, saya menemukan satu hal yang sangat menarik. Di semua kontrak dengan vendor-vendor mencurigakan ini, orang yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui harga akhir sebelum diajukan ke Dewan Direksi, semuanya adalah satu orang. Pasti Bu Sinta Maharani, kan?" "Tepat sekali. Manajer Sinta Maharani." Semua jejak mengarah padanya dan Pak Baskara. Jelas ada persekongkolan yang tidak main-main di antara mereka. Indipulunara. Pembicaraan dengan Pak Santoso semakin memperkuat bukti yang saya miliki. Tapi saya masih butuh satu pukulan telak. Sesuatu yang bisa membongkar seluruh jaringan mereka. Dan kesempatan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Setelah memastikan bahwa Baskara dan Sinta adalah mata rantai terpenting, saya memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Saya tidak bisa hanya mengandalkan bukti tidak langsung. Saya harus masuk langsung ke sarang harimau. Saya harus mendapatkan data asli, bukti langsung dari komputer dan buku catatan mereka. Rencana ini sangat berisiko. Jika ketahuan, saya tidak hanya akan gagal, tapi juga bisa dituduh mencuri data perusahaan. Saya butuh rencana yang sempurna. Saya menyampaikan ide saya kepada ayah. Ayah terdiam cukup lama, lalu mengangguk. "Baik.
Tapi kau tidak bisa melakukannya sendiri. Ayah akan menugaskan seseorang untuk membantumu. Orang yang ayah maksud adalah Pak Rizal, Kepala Divisi Keamanan Informasi Grup, seorang ahli teknologi informasi terbaik dan orang kepercayaan mutlak ayah. Rencana pun disusun. Kami akan memanfaatkan acara pesta akhir tahun perusahaan yang diadakan di sebuah hotel besar. Malam itu, sebagian besar karyawan dan pimpinan akan hadir di pesta. Itu adalah saat di mana kantor pusat paling sepi dan penjagaan paling longgar. Malam itu, saya juga hadir di pesta. Saya mengenakan gaun glamor, merias wajah dengan cantik, dan berkeliling meja menyapa orang-orang dan bersulang. Saya sengaja berpura-pura sangat gembira, seolah telah melupakan semua kesedihan. Baskara juga ada di sana. Ia masih mengenakan seragam staf gudangnya, berdiri di sudut, menatap saya dengan tatapan campur aduk antara cemburu dan dendam. Sinta. Seperti biasa, berdandan mewah bak seorang ratu, hilir mudik di area pesta, menerima pujian dari para kolega. Sesekali, saya melihat tatapan mereka bertemu. Komunikasi tanpa suara yang penuh makna. Tepat pukul 9 malam, saat pesta mencapai puncaknya, saya pamit pada ayah dengan alasan lelah dan ingin istirahat lebih dulu. Tidak ada yang curiga, saya segera keluar dari hotel, tapi bukan menuju rumah, melainkan langsung ke kantor pusat grup Mahakarya. Pak Rizal sudah menunggu saya di pintu belakang. Semua sudah siap, katanya. CCTV di area kantor Pak Baskara dan Bu Sinta sudah dimatikan sementara. Kita hanya punya waktu 30 menit. Harus bergerak sangat cepat. Jantung saya berdebar kencang. Saya mengikuti Pak Rizal masuk ke dalam gedung yang kosong. Kami menggunakan tangga darurat agar tidak menarik perhatian. Di bawah cahaya lampu koridor yang redup, semuanya terasa asing dan sedikit menyeramkan. Target pertama adalah meja kerja Baskara. Karena sudah diturunkan jabatannya, ia tidak lagi punya ruang pribadi, hanya sebuah meja kecil di area kerja tim pemasaran. Tapi saya tahu ia tidak akan menyimpan hal-hal terpenting di sana. Pak Rizal dengan cepat menggunakan peralatan profesionalnya untuk menyalin seluruh data komputernya. Sementara ia bekerja, saya menggeledah laci meja, dan akhirnya menemukannya, sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, penuh dengan catatan angka, singkatan, dan janji-janji pertemuan yang mencurigakan. Selanjutnya, kami menuju kantor Sinta. Inilah sarang harimau yang sesungguhnya, kantornya terkunci dengan kunci elektronik, tapi itu bukan masalah bagi Pak Rizal. Hanya dalam beberapa menit, pintu terbuka. Di dalam, semuanya tertata sangat rapi. Pak Rizal melanjutkan tugasnya menyalin data komputer Sinta. Saya mulai menggeledah lemari arsip, dan apa yang saya temukan jauh melampaui imajinasi saya. Di dalam sebuah laci yang terkunci terpisah, saya menemukan berkas-berkas perusahaan cangkang. Bukan hanya satu, tapi beberapa. PT Sinar Gemilang hanyalah salah satunya. Ada juga PT Kreasi Megah yang bergerak di bidang interior, dan PT Cahaya Abadi di bidang instalasi listrik. Dan yang paling mengerikan, saat saya membalik lembar akta pendirian, saya menemukan bahwa pemilik perusahaan-perusahaan ini bukanlah orang asing. Satu perusahaan atas nama ibu kandung Sinta, perusahaan lain atas nama adik laki-lakinya, dan bahkan satu perusahaan, setelah ditelusuri, atas nama seseorang bermarga Wijaya, yang ternyata adalah sepupu Baskara. Mereka telah membangun sebuah jaringan perusahaan keluarga, perusahaan cangkang, untuk memonopoli proyek-proyek grup, menggelembungkan harga, dan menggelapkan uang perusahaan. Saya membalik halaman-halaman dengan tangan gemetar. Kontrak palsu, faktur pajak fiktif, alur transfer rumit untuk pencucian uang. Skala penggelapan ini jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Kerugiannya bisa mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan miliar rupiah. Jabatan Direktur Utama Pemasaran, yang baru saja didapat Baskara, bukan hanya untuk memuaskan kesombongannya. Itu adalah tujuan akhirnya, kunci untuk melakukan penipuan yang lebih besar, dan mengendalikan seluruh grup. Waktu habis, Bu Asisten, kita harus pergi sekarang. Suara Pak Rizal menyadarkan saya dari keterkejutan. Saya buru-buru memotret semua bukti terpenting dengan ponsel saya, dan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Kami keluar dari gedung tanpa meninggalkan jejak. Malam itu, saya dan ayah tidak tidur semalaman,
Kami memeriksa semua bukti yang saya kumpulkan, semakin banyak yang kami lihat, semakin besar amarah ayah. Wajahnya mengeras, matanya menyala-nyala. Beraninya mereka melakukan ini di bawah hidungku. Ia memukul meja dengan keras. Saya tahu, kesabaran terakhir ayah untuk Baskara telah benar-benar habis. Drama penyesalannya sudah saatnya diakhiri. Amarah ayah seperti gunung berapi yang sudah lama tertidur. Dan kini, di hadapan bukti tak terbantahkan atas kejahatan Baskara dan Sinta, gunung itu kembali aktif. Tapi ini bukan amarah biasa. Amarah seorang veteran bisnis seperti ayah sangatlah menakutkan. Tidak diekspresikan dengan teriakan, melainkan dipadatkan menjadi keheningan yang dingin dan rencana balas dendam yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Kita tidak bisa hanya menyerahkan ini pada polisi, kata ayah setelah berpikir lama, dengan suara rendah dan tegas. Kalau begitu, mereka hanya akan dituntut atas penggelapan. Tapi yang ayah inginkan bukan hanya hukuman hukum, ayah ingin menelanjangi sifat licik dan pengkhianat mereka di hadapan semua orang. Ayah ingin mereka hancur secara sosial, tidak punya tempat lagi untuk berpijak. Saya mengerti maksud ayah. Beliau tidak hanya ingin menegakkan keadilan untuk grup, tapi juga ingin mengembalikan kehormatan putrinya, saya, yang telah menahan hinaan dan kebohongan selama 8 tahun. Dan untuk melakukan itu, kami butuh sebuah perangkap. Perangkap terakhir yang sempurna untuk menangkap 2 rubah licik itu sekaligus. Rencana itu disusun malam itu juga. Sebuah rencana yang berani, rumit, dan sangat berbahaya. Kami tidak akan menggunakan bukti yang sudah ada. Kami akan menciptakan sebuah transaksi baru. Umpan yang begitu besar dan menggiurkan, yang tidak akan bisa ditolak oleh Baskara dan Sinta, bahkan dalam kondisi mereka yang sedang dicurigai. Keesokan paginya, ayah mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Di hadapan semua pimpinan inti, ayah mengumumkan sebuah proyek super besar baru. Grup baru saja memenangkan tender untuk membangun kompleks hunian dan komersial terpadu di sebuah lahan emas. Ini adalah proyek terbesar dalam sejarah grup, dengan total investasi mencapai triliunan rupiah. Ruang rapat riuh. Kabar ini begitu mendadak. Proyek ini akan menjadi wajah grup kita untuk 10 tahun ke depan, ayah mendeklarasikan dengan suara berwibawa. Oleh karena itu, semua proses, mulai dari desain, konstruksi, hingga pengadaan material, harus berjalan dengan paling transparan dan efisien. Semua departemen terkait, terutama tim pemasaran dan pengadaan, saya beri waktu 1 minggu untuk mengajukan rencana detail mengenai pemilihan vendor dan pemasok kepada saya. Perintah telah diberikan, dan umpan telah dilemparkan ke air. Dan seperti yang kami duga, umpan itu langsung menarik perhatian hiu-hiu yang lapar. Meskipun Baskara bekerja di gudang, koneksinya yang telah dibangun selama bertahun-tahun membuatnya tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentang proyek raksasa ini. Saya bisa membayangkan konflik batinnya saat ini. Di satu sisi, ketakutan setelah diturunkan jabatannya. Di sisi lain, keserakahan yang tak terbatas di hadapan transaksi yang begitu besar. Dan saya tahu, keserakahannya pasti akan menang. Selama beberapa hari berikutnya, saya memainkan peran sebagai asisten yang rajin. Atas perintah Presiden Direktur, saya sering mengunjungi tim pengadaan dan tim pemasaran untuk mengumpulkan informasi dan mengawasi kemajuan. Saya sengaja membocorkan beberapa informasi rahasia tentang proyek, bahwa Presiden Direktur sangat menyukai pemasok baru yang potensial, bahwa beliau ingin mempercepat laju proyek, dan bersedia membayar lebih mahal untuk mitra yang bisa memenuhi syarat kualitas dan waktu. Setiap tindakan saya diperhitungkan dengan cermat, seperti seorang pemancing yang melempar umpan dan menunggu ikannya menyambar. Dan ikan itu tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Saya mulai mendeteksi tanda-tandanya. Sinta sering lembur sampai larut malam. Ia sering menerima telepon diam-diam di ruangannya, dan Baskara, ia juga mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering muncul di area kantor pada jam makan siang dengan alasan kebetulan lewat, mengobrol dengan rekan-rekan lamanya di tim pemasaran, pura-pura menanyakan kabar, padahal sebenarnya untuk mengumpulkan informasi. Jaringan mereka mulai aktif kembali. Untuk lebih memastikan, Pak Rizal, sang kepala keamanan informasi, secara diam-diam memasang alat pelacak di kantor Sinta dan di ponsel baru yang digunakan Baskara. Dan informasi yang kami dapatkan mengonfirmasi semua rencana mereka.
Mereka berencana memasukkan bukan hanya satu, tapi ketiga perusahaan cangkang mereka ke dalam daftar vendor proyek raksasa ini. Masing-masing perusahaan akan menangani satu bidang, baja, semen, dan interior. Mereka bersama-sama membuat sertifikat portofolio palsu yang sangat meyakinkan, dan pada saat yang sama menyiapkan penawaran harga yang tidak masuk akal, minimal 30% lebih tinggi dari harga pasar. Mereka yakin, dengan masukan Sinta dari dalam dan koneksi Baskara dari luar, mereka akan bisa dengan mudah lolos dari Departemen Peninjauan. Jumlah uang yang ingin mereka gelapkan dari proyek ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Keserakahan mereka benar-benar tak terbatas. Semua bukti sudah cukup terkumpul. Yang tersisa hanyalah drama terakhir, presentasi rencana. Hari presentasi rencana akhirnya tiba. Suasana di ruang rapat besar, grup terasa hikmat dan tegang. Semua anggota Dewan Direksi dan Kepala Departemen Utama hadir tanpa terkecuali. Ayah duduk di kursi utama, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, tapi saya bisa merasakan tekad dingin yang memancar darinya. Saya, dalam peran sebagai asisten, duduk di samping ayah, memegang sebuah tablet yang berisi semua bukti. Sinta Maharani melangkah masuk ke ruang rapat. Hari ini, ia tampak sangat percaya diri. Mengenakan setelan blazer mewah berwarna biru tua, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dirias dengan tajam. Ia meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja, siap untuk melakukan presentasi terpenting dalam kariernya. Rapat dimulai, dan departemen-departemen lain secara bergantian mempresentasikan rencana mereka. Akhirnya, tiba giliran tim pengadaan. Sinta naik ke podium dan memulai presentasinya dengan lancar dan profesional. Ia menganalisis kebutuhan proyek dan pentingnya memilih pemasok yang andal dan berkualitas. Lalu, ia mulai memperkenalkan 3 perusahaan baru yang ia rekomendasikan dengan sangat percaya diri, PT Sinar Gemilang, PT Kreasi Megah, dan PT Cahaya Abadi. Ia menunjukkan slide-slide PowerPoint yang didesain dengan indah, memuji kemampuan luar biasa, pengalaman kaya, dan komitmen terhadap kualitas dari ketiga perusahaan cangkang itu. Ia menyajikan penawaran harga yang detail, dengan lihai membungkus harga yang tidak masuk akal itu dengan alasan-alasan, seperti kualitas internasional dan teknologi canggih. Dramanya benar-benar sempurna. Jika tidak tahu kebenarannya, semua orang di ruangan ini pasti akan terbuai. Setelah presentasi Sinta selesai, beberapa direktur mengangguk-angguk memuji. Rencana dari manajer Sinta sangat detail dan meyakinkan. Pemasok-pemasok baru ini sepertinya sangat potensial, kata salah seorang direktur. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menoleh pada saya. Saya tahu. Waktunya telah tiba. Saya mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Bapak Presiden Direktur, dan bapak-bapak direksi sekalian, saya punya beberapa pertanyaan untuk manajer Sinta. Semua mata tertuju pada saya. Sinta tampak sedikit terkejut, tapi dengan cepat ia kembali percaya diri. Bahkan ada sedikit kesombongan dalam tatapannya. Silakan. Bu Asisten. Ia sengaja menekan kata asisten. Terima kasih. Kata saya dengan suara tenang. Presentasi yang bagus. Tapi saya punya satu pertanyaan kecil. Bisakah Anda memberitahu semua orang di sini, apa hubungan antara Ibu Karsinah, Direktur Utama PT Sinar Gemilang, dengan Anda? Pertanyaan saya bagai batu yang dilempar ke danau yang tenang. Senyum di bibir Sinta membeku. Saya tidak mengerti maksud Anda. Ia tergagap. Beliau hanya mitra biasa. Anda Ankantan, mitra biasa? Saya mencibir. Tapi kenapa alamat beliau yang tertera di akta perusahaan sama persis dengan alamat kampung halaman Anda? Dan setelah kami periksa, beliau adalah ibu kandung Anda. Benar begitu, manajer Sinta. Ruang rapat mulai bergemuruh. Wajah Sinta menjadi pucat, dan keringat mulai membasahi dahinya. Itu hanya kebetulan. Anda memfitnah saya. Memfitnah. Saya tidak memberinya kesempatan untuk berkilah. Saya menyambungkan tablet saya ke proyektor besar. Di layar, muncul bagan jaringan perusahaan-perusahaan cangkang itu, dengan panah-panah yang jelas menunjukkan hubungan keluarga yang rumit antara pemiliknya dengan dia dan Baskara. Lalu bagaimana dengan PT Kreasi Megah yang atas nama adik laki-laki Anda? Dan PT Cahaya Abadi yang atas nama sepupu Baskara Wijaya? Apa ini semua juga hanya kebetulan?
Manajer Sinta? Sinta membeku di atas podium, tidak bisa berkata apa-apa. Semua tatapan di ruangan itu kini berubah menjadi tatapan hina dan marah padanya. Tapi saya tidak berhenti. Dan ini, saya beralih ke file lain. Di layar proyektor, muncul percakapan pesan dan email antara dia dan Baskara. Diskusi tentang pembuatan portofolio palsu, kesepakatan harga yang tidak masuk akal, dan rencana pembagian komisi setelah transaksi berhasil. Terakhir, saya memutar sebuah file rekaman suara. Suara Baskara dan Sinta terdengar jelas di ruangan yang sunyi senyap. Tenang saja, orang tua itu sudah percaya penuh padaku. Kalau proyek ini berhasil, kita akan dapat ratusan miliar. Setelah itu, aku akan langsung ceraikan perempuan kampung itu dan menikah denganmu. Ah! Sinta menjerit dan ambruk di atas podium, ruang rapat menjadi kacau balau. Ayah, dengan wajah mengeras karena marah, memukul meja dengan keras. Satpam, tangkap mereka berdua. Panggil polisi. Sekarang. Inkunan XNR. 2 orang petugas keamanan bergegas masuk dan memegangi Sinta yang tergeletak di lantai. Pada saat yang sama, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar. Baskara, yang dari tadi menguping di luar, diseret masuk oleh petugas keamanan lainnya. Ia melihat kekacauan di dalam, melihat saya yang berdiri dengan tatapan dingin. Ia tahu, semuanya telah berakhir. Tepat di hadapan semua pimpinan, di tempat itu juga, tangannya diborgol. Tidak ada penghinaan yang lebih besar dari ini. Drama terakhir telah usai dengan cara yang paling spektakuler. Ruang rapat yang khidmat kini seperti pasar yang ricuh. Suara bisik-bisik, gesekan kursi, dan langkah-langkah sibuk petugas keamanan bercampur aduk. Sinta, yang sempat pingsan, segera sadar setelah mendapat pertolongan pertama, tapi wajahnya kosong. Ia seperti boneka kain yang putus talinya. Ia terduduk di lantai, menatap hampa ke depan. Tidak ada lagi sisa-sisa citra manajer yang tajam dan percaya diri. Baskara dipegang oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Borgol dingin mengikat pergelangan tangannya. Ia tidak lagi berteriak atau membela diri. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, seluruh tubuhnya gemetar. Mungkin pada saat itu ia baru benar-benar menyadari bahwa semua yang ia bangun dengan susah payah telah hancur total. Polisi datang dengan cepat. Setelah mengamankan semua bukti yang saya berikan, dokumen palsu, rekaman suara, dan video mereka membacakan surat perintah penangkapan untuk Baskara dan Sinta, atas tuduhan penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Saat borgol dingin terpasang, Baskara mengangkat kepalanya. Pandangannya mencari seseorang di tengah kerumunan. Ia tidak menatap ayah. Ia tidak menatap para direksi. Ia menatap saya. Tatapan yang rumit, campuran antara dendam, penyesalan, dan sebersit rasa rindu yang terlambat. Tapi saya hanya memalingkan wajah dengan dingin. Semua urusan di antara kami kini bukan lagi ranah emosi. Ini akan diselesaikan secara adil oleh hukum. Kabar penangkapan langsung dari ruang rapat itu benar-benar menggemparkan. Menyebar jauh lebih cepat daripada berita pemecatan Baskara. Para wartawan, seperti hiu yang mencium bau darah, berkerumun di depan gerbang utama kantor pusat. Foto Baskara dan Sinta yang berjalan menunduk digiring ke mobil polisi, dalam sekejap menghiasi halaman depan semua media. Baru dipecat, ex-direktur ditangkap karena korupsi, manajer cantik otaki penggelapan dana perusahaan ratusan miliar, rahasia di balik karier melesat pasangan selingkuh kantor. Judul-judul sensasional bertebaran di mana-mana. Reputasi. Sesuatu yang begitu dijunjung tinggi oleh Baskara dan ibunya, kini hancur lebur. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. Ibu mertua saya, mendengar kabar putranya ditangkap, tidak sanggup menahan guncangan. Mungkin di rumah, ia sedang bermimpi putranya akan segera mendapatkan kembali jabatannya dan menghasilkan ratusan miliar. Ketika seorang tetangga menunjukkan berita di ponselnya, ia menjerit, lalu ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Ia dilarikan ke UGD dalam kondisi kritis. Rangkaian guncangan, mulai dari dipermalukan oleh besan, pemecatan putranya, hingga penangkapan, menjadi pukulan fatal bagi wanita yang hidup hanya untuk kesombongan dan gengsi semu itu. Dokter mengatakan ia terkena stroke. Meskipun nyawanya selamat, sisa hidupnya kemungkinan besar akan dihabiskan di kursi roda dengan kelumpuhan separuh badan. Keluarga Wijaya,
yang dulu di mata banyak orang adalah simbol kekayaan dan kesuksesan, kini benar-benar runtuh. Sang suami terancam penjara, sang ibu terbaring sakit. Rumah miliaran rupiah itu menjadi dingin dan sepi. Tamu-tamu glamor, teman-teman, dan para kolega yang dulu mengerumuni mereka, kini menjauhinya seperti wabah. Mereka kehilangan segalanya: uang, kekuasaan, reputasi, dan masa depan. Harga yang sangat mahal, tapi setimpal dengan kebohongan, keserakahan, dan kekejaman yang telah mereka lakukan, bukan hanya pada saya, tapi juga pada perusahaan yang telah memberi mereka segalanya. Sementara badai melanda keluarga mertua saya, losmen kumuh tempat saya dan ayah tinggal terasa begitu tenang. Ayah, yang mengetahui semuanya melalui telepon dari saya, tidak menunjukkan kegembiraan atau kepuasan. Ia hanya duduk diam, menyalakan sebatang rokok, dan mengisapnya dalam-dalam. Asap putih keabu-abuan menyamarkan wajahnya yang lelah. "Hukum karma, Nak," kata ayah dengan suara rendah dan sedih. "Siapa menabur, dia akan menuai. Hanya saja, harga yang harus mereka bayar terlalu mahal." "Aro pasa." Saya duduk di samping ayah. Hati saya campur aduk, saya menang. Keadilan telah ditegakkan, tapi kenapa saya tidak merasa bahagia? Melihat sebuah keluarga hancur, meskipun mereka adalah orang-orang yang telah menyakiti saya, tetap saja menyisakan perih di sudut hati. "Kau menyesal?" tanya ayah, seolah bisa membaca pikiran saya. Saya terdiam cukup lama, lalu menggeleng. "Tidak." Dewi tidak menyesal. Dewi hanya sedih. Sedih melihat bagaimana uang dan reputasi bisa membuat orang kehilangan kemanusiaannya. Ayah mengangguk, menepuk-nepuk pundak saya dengan lembut. "Ya, semua sudah berlalu. Anggap saja ini pelajaran yang mahal untukmu, dan untuk mereka. Sekarang tugasmu adalah hidup dengan baik, dengan kepala tegak, agar tidak memalukan orang-orang yang telah mempercayaimu." Ucapan ayah bagai air hangat yang membasuh jiwa saya yang lelah. Ya, semua sudah berlalu. Tirai drama tragis itu akhirnya ditutup. Setelah semua badai berlalu, saya tahu pernikahan ini tidak bisa lagi dilanjutkan, bukan karena saya membenci Baskara, tapi karena fondasi paling dasar dari sebuah keluarga, yaitu kepercayaan, telah hancur total. Saya tidak bisa menghabiskan sisa hidup saya dengan pria yang telah menipu saya, berkolusi dengan orang lain untuk menggelapkan uang perusahaan ayahnya, dan dengan pengecut melimpahkan semua kesalahan pada ibunya. Saya mengajukan gugatan cerai. Baskara, yang berada di tahanan menunggu persidangan, tidak memberikan perlawanan apapun. Ia menandatangani surat-surat itu dalam diam. Mungkin itu adalah satu-satunya hal benar yang bisa ia lakukan. Di hari persidangan, hanya ada saya dan pengacara saya di ruang sidang. Baskara tidak hadir, dan semua proses berjalan dengan cepat. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan pernikahan kami resmi berakhir, saya tidak merasakan kesedihan atau kehilangan. Yang saya rasakan justru kelegaan yang tak terhingga. Beban berat yang menekan pundak saya selama 8 tahun akhirnya terangkat. Saya bebas. Benar-benar bebas, secara fisik maupun mental. Saya tidak kembali ke rumah mewah itu. Terlalu banyak kenangan menyakitkan di sana. Saya dan ayah memutuskan untuk menjual rumah itu, bersama dengan banyak aset lain milik keluarga Baskara yang harus dijual untuk menutupi utang dan biaya pengadilan. Saya tidak mengambil sepeser pun dari harta Gonogini. Saya hanya ingin memutuskan semua ikatan dengan masa lalu. Ayah, setelah membereskan semua urusan di grup, memutuskan untuk menyerahkan seluruh manajemen kepada tim profesional yang telah lama ia persiapkan. Kata ayah, beliau sudah terlalu lelah dengan intrik dan persaingan dunia bisnis. Sisa hidupnya ingin ia habiskan dengan tenang dan sederhana di samping putri satu-satunya. Kami meninggalkan kota yang ramai dan bising. Kami kembali ke kampung halaman, tanah tempat kami dilahirkan dan dibesarkan. Rumah lama kami dibangun kembali menjadi lebih luas dan nyaman, tapi tetap mempertahankan suasana sederhana dan asri sebuah rumah di pedesaan dengan taman. Ayah, yang telah menanggalkan setelan jasnya yang berwibawa, kembali menjadi sosok petani yang bersahaja. Setiap hari, ia dengan gembira mengurus kebun buah, kebun sayur, dan kolam ikannya. Senyum lembut kembali menghiasi wajahnya. Senyum tulus yang lahir dari ketenangan. Saya pun tidak memilih untuk berpangku tangan. 8 tahun kehidupan pernikahan yang penuh penghinaan itu,
Meskipun menyakitkan, telah memberi saya pelajaran berharga. Dan waktu singkat bekerja di sisi ayah telah membangkitkan kembali gairah saya terhadap dunia bisnis. Saya tidak mau hidup bergantung pada kekayaan ayah yang melimpah. Saya ingin membangun usaha saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya memulainya dari hal terkecil. Dengan modal sendiri, saya membuka sebuah pertanian organik yang menerapkan teknologi modern yang saya pelajari. Awalnya memang sulit, tapi berkat tekad, kecerdasan, dan dukungan pengalaman dari ayah, pertanian saya semakin maju dari hari ke hari. Saya bukan lagi Dewi yang kampungan dan hanya bisa menunduk pasrah. Saya telah menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Seorang wanita yang mandiri dan berdaya. Saya menemukan kebahagiaan dalam bekerja, dalam menyediakan hasil bumi yang bersih bagi masyarakat sekitar, dan dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang-orang di kampung halaman saya. Sesekali, saya masih mendengar kabar tentang keluarga Baskara. Ibu mertua saya meninggal dunia, tidak sanggup bertahan dari komplikasi stroke. Baskara, setelah keluar dari penjara, tidak punya muka untuk kembali ke kampung halaman, dan kabarnya hidup sebagai pekerja kasar serabutan dari hari ke hari. Saya tidak lagi membenci mereka. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, dan takdir itu ditentukan oleh perbuatan mereka sendiri. Suatu sore yang cerah, saya dan ayah duduk di teras, minum teh sambil memandang taman yang hijau. Angin sepoi-sepoi dari sawah terasa sejuk, membawa aroma padi yang segar. "Kau bahagia, nak?" tanya ayah pelan. Saya tersenyum. Senyum yang benar-benar bahagia, yang telah hilang selama 8 tahun terakhir. "Iya, Pak. Dewi belum pernah merasa setenang dan sebahagia ini. Saya telah melewati badai besar dalam hidup. Saya pernah jatuh. Pernah merasakan sakit yang luar biasa. Tapi saya tidak hancur. Saya bangkit kembali, lebih kuat dan lebih tegar, dan menemukan fajar dalam hidup saya sendiri. Masa lalu telah tertinggal di belakang. Masa kini dan masa depan saya kini sepenuhnya ada di tangan saya, dan saya tahu, itu akan menjadi masa depan yang cerah." Para pemirsa sekalian, demikianlah akhir dari kisah Dewi. Sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata dan penghinaan, namun juga penuh dengan kekuatan dan ketegasan. Mungkin saat ini, di dalam hati kita masing-masing, berkecamuk perasaan yang kompleks. Ada rasa puas atas jatuhnya keluarga yang penuh kepalsuan. Ada rasa iba atas 8 tahun masa muda Dewi yang terbuang di tempat yang salah, dan yang terpenting, ada rasa kagum atas kelahiran kembalinya yang luar biasa. Kisah ini tidak berhenti hanya sebagai drama balas dendam yang dramatis. Ini adalah sebuah pelajaran mendalam, sebuah kisah hati yang ingin disampaikan oleh kanal Masa Tua Sejahtera kepada kita semua yang sedang mendengarkan. Pelajaran pertama dan yang paling jelas adalah pelajaran tentang penghormatan. Sadarkah Anda dari mana tragedi dalam cerita ini dimulai? Dari satu kata penghinaan. Dari kesombongan dan penghinaan seorang ibu mertua terhadap latar belakang menantu dan besannya. Ia merasa karena tidak selevel, tidak memiliki kekayaan yang sama, ia berhak menilai dan menginjak-injak martabat orang lain. Tapi ia salah. Penampilan lusuh Bapak Bambang Prakoso tidak mendefinisikan nilai kemanusiaannya. Kemeja usang dan sandal jepit usang tidak bisa menutupi kepribadian yang agung dan kekuasaan yang sesungguhnya. Kisah ini adalah peringatan keras untuk tidak pernah menilai orang dari penampilan luarnya. Rasa hormat tidak seharusnya diberikan berdasarkan uang, jabatan, atau pakaian mewah. Ia harus dimulai dari pengakuan atas nilai dasar seorang manusia. Ketika kita menabur penghinaan, kita hanya akan menuai kehinaan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan sombong, suatu saat kita akan dipaksa berlutut di hadapan orang yang sama yang pernah kita remehkan. Ini membawa kita pada pelajaran kedua, sebuah pelajaran menyakitkan tentang sosok seorang pria, seorang suami. Lihatlah tokoh Baskara Wijaya. Apakah ia mencintai Dewi? Mungkin pada awalnya. Iya, tapi cinta itu tidak cukup besar, tidak cukup kuat untuk mengatasi rasa minder akan latar belakang istrinya dan tekanan dari ibunya yang keras. Ia memilih jalan termudah. Diam, setuju, dan akhirnya, berkhianat. Ia membiarkan ayah mertuanya dihina, dan demi 2 kata rasa malu, ia dengan kejam mengusir istri yang telah menemaninya selama 8 tahun dari pestanya sendiri.
seorang pria yang tidak bisa melindungi wanitanya, yang tidak bisa menjadi perisai bagi keluarga kecilnya dari badai di luar, maka semahal apapun jas yang ia kenakan, setinggi apapun jabatan direktur yang ia duduki, ia hanyalah seorang pengecut. Tolok ukur seorang pria bukanlah seberapa banyak uang yang ia hasilkan, melainkan apakah ia punya keberanian untuk membela kebenaran, untuk melindungi orang yang ia cintai di hadapan ketidakadilan. Kelemahan Bhaskara tidak hanya membunuh cinta Dewi, tapi juga membunuh masa depan dan kehormatannya sendiri. Namun, sekuat apapun kita tidak bisa bertarung sendirian di tengah badai. Pelajaran ketiga dari kisah Dewi adalah tentang nilai sandaran keluarga yang kokoh. Coba bayangkan, jika malam itu setelah diusir, Dewi tidak memiliki ayah di sisinya, apakah ia akan punya kekuatan untuk bangkit? Ataukah ia akan selamanya tenggelam dalam keputusasaan? Bapak Bambang Prakoso bukan hanya seorang ayah. Dalam kisah ini, ia adalah perwujudan dari keadilan, kebijaksanaan, dan cinta tanpa batas seorang orang tua. Ia tidak mengajari putrinya untuk pasrah dan sabar tanpa batas. Ia mengajari putrinya untuk mengetahui nilainya, untuk tahu kapan harus menunduk, dan kapan harus mengangkat kepala. Ia tidak membalas dendam dengan membabi buta, melainkan menggunakan kebijaksanaan dan pengalamannya untuk menyusun rencana, agar putrinya bisa bangkit sendiri, bertarung sendiri, dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi para orang tua. Mencintai anak bukanlah dengan melindunginya seperti bunga di dalam rumah kaca, melainkan dengan mengajarinya cara menjadi seorang pejuang. Memberinya senjata berupa pengetahuan dan keberanian, agar ia bisa menghadapi badai kehidupannya sendiri. Sandaran keluarga yang kokoh bukanlah tembok yang menghalangi segalanya, melainkan sebuah mercusuar yang, sekeras apapun ombak di luar, akan selalu menerangi jalan dan menambah keyakinan. Dan terakhir, pelajaran terbesar mungkin adalah tentang nilai kemanusiaan dan ketenangan batin. Keluarga ibu mertua memiliki segalanya, uang, jabatan, rumah miliaran rupiah, tapi mereka tidak punya kebahagiaan. Mereka hidup dalam kemunafikan, persaingan, dan ketakutan akan direndahkan orang lain. Demi menjaga gengsi semu, mereka rela menginjak-injak martabat orang lain, dan pada akhirnya kehilangan segalanya. Sebaliknya, Dewi dan ayahnya mungkin memulai dari kemiskinan, tapi mereka memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki keluarga itu, cinta yang tulus, martabat, dan harga diri. Setelah semua berakhir, Dewi bisa saja memilih kehidupan yang glamor dan berkuasa di kota. Tapi ia memilih untuk kembali ke kampung halaman, ke ketenangan yang sederhana, karena ia sadar, kebahagiaan sejati tidak terletak pada pesta megah atau pakaian mewah, melainkan pada ketenangan hati, menjadi diri sendiri, melakukan pekerjaan yang dicintai, dan bersama dengan orang-orang yang tulus menyayanginya. Kekayaan materi bisa lenyap dalam sekejap, tapi kekayaan jiwa dan martabat akan abadi. Itulah aset paling berharga yang tidak akan bisa dirampas oleh siapapun. Para pemirsa sekalian, hidup ini mungkin tidak akan selalu menjadi jalan yang bertabur bunga. Akan ada saat-saat di mana kita direndahkan dan dihina, bahkan oleh orang yang paling kita percaya. Tapi kisah Dewi menunjukkan pada kita, bukan latar belakang yang menentukan nasib, melainkan sikap dan martabat yang menentukan nilai seseorang. Jangan pernah merasa rendah diri karena keadaan Anda, dan jangan pernah memberi siapapun hak untuk menginjak-injak martabat Anda dan keluarga Anda. Hiduplah dengan jujur dan baik hati, dan percayalah, jaring langit itu besar dan renggang, tapi tidak pernah luput. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi tidak akan pernah tidak datang. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya hari ini. Apa emosi dan pelajaran yang Anda dapatkan dari kisah Dewi? Apakah Anda setuju dengan cara yang ditempuh oleh Bapak Bambang Prakoso? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama dan menjadi lebih kuat setiap harinya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal Masa Tua Sejahtera, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan penuh makna selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain waktu.